Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Irfan. Seperti biasa, di channel ini kita bakal ngobrol santai seputar perkembangan sepak bola dunia, khususnya yang ada kaitannya dengan timnas Indonesia. Dan kali ini ada kabar yang cukup mengejutkan, datang dari kawasan Timur Tengah, yang secara tidak langsung juga bisa berdampak pada peta persaingan menuju Piala Dunia 2026. Karena saat ini timnas Irak sedang menghadapi masalah besar yang bisa saja membuat mereka tidak bisa mengikuti babak playoff antar benua Piala Dunia 2026. Masalahnya bukan soal performa di lapangan, bukan juga soal cedera pemain, tetapi lebih kepada situasi politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah yang sekarang sedang tidak stabil. Akibat kondisi tersebut, wilayah udara Irak saat ini ditutup, perjalanan internasional menjadi kacau, dan bahkan beberapa pemain serta staf pelatih Irak mengalami kesulitan mendapatkan visa untuk bepergian. Situasi ini membuat muncul pertanyaan besar. Apakah timnas Irak benar-benar bisa mengikuti pertandingan playoff yang akan digelar di Meksiko? Dan kalau misalnya Irak tidak bisa ikut, siapa yang akan menggantikan mereka? Nah, disinilah muncul spekulasi yang menarik. Karena ada kemungkinan bahwa timnas Indonesia bisa saja menjadi salah satu kandidat pengganti, walaupun kalau dilihat dari urutan ranking atau jalur kualifikasi. Sebenarnya yang berada di atas Indonesia adalah Uni Emirat Arab dan Oman. Artinya, secara logika, kalau ada penggantian tim, harusnya dua negara itu yang lebih dulu dipertimbangkan. Tetapi, situasinya sekarang tidak sederhana itu. Karena kita tahu bahwa kawasan Timur Tengah saat ini sedang mengalami ketegangan geopolitik. Beberapa negara mengalami pembatasan perjalanan, sebagian wilayah udara ditutup, dan beberapa kedutaan bahkan menghentikan pelayanan sementara. Kondisi ini tentu membuat banyak hal menjadi tidak pasti. Dan karena itulah muncul spekulasi bahwa jika terjadi perubahan atau penggantian peserta, FIFA mungkin akan mempertimbangkan tim lain yang secara logistik lebih memungkinkan untuk berpartisipasi. Dan salah satu nama yang mulai disebut-sebut adalah Timnas Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara lengkap, kita akan ngobrol tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Timnas Irak. Kenapa mereka terancam tidak bisa ikut playoff, bagaimana situasi konflik di Timur Tengah mempengaruhi sepak bola, dan apakah benar Timnas Indonesia punya peluang menggantikan Irak. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan seperti biasa, saya ingin minta sedikit dukungan dari teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Irfan, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena dukungan dari teman-teman semua sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Jangan lupa juga tekan tombol like, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola, khususnya kabar Timnas Indonesia. Dan yang paling penting, silakan tulis juga pendapat teman-teman di kolom komentar. Karena di channel ini kita bukan cuma menonton, tapi juga diskusi bareng. Baik teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya. Saat ini, Timnas Irak sebenarnya sudah berhasil memastikan satu tempat di babak playoff antar benua Piala Dunia 2026. Playoff ini sangat penting karena dari fase tersebut akan ada dua tim tambahan yang lolos ke putaran final Piala Dunia. Dan Irak sebenarnya punya peluang besar untuk memanfaatkan kesempatan ini. Mereka dijadwalkan akan menghadapi pemenang pertandingan antara Bolivia dan Suriname. Pertandingan tersebut rencananya akan digelar di kota Monterrey, Meksiko. Namun sayangnya menjelang pertandingan penting itu, Irak justru menghadapi masalah yang sangat serius. Masalah ini bahkan tidak ada hubungannya dengan sepak bola.
melainkan lebih kepada krisis perjalanan dan administrasi. Masalah pertama yang dihadapi timnas Irak adalah penutupan wilayah udara negara mereka. Menurut informasi yang beredar, maskapai nasional Irak yaitu Iraq Airways bersama Kementerian Transportasi Irak telah menyampaikan bahwa wilayah udara negara tersebut akan tutup setidaknya selama 4 minggu ke depan. Penutupan wilayah udara ini tentu membuat perjalanan internasional menjadi sangat sulit. Dan dampaknya langsung terasa bagi timnas Irak. Karena sekitar 40% anggota skuad tidak bisa bepergian ke luar negeri. Artinya hampir setengah dari tim tidak bisa melakukan perjalanan untuk bergabung dengan skuad utama. Bayangkan saja, tim nasional yang seharusnya sedang fokus mempersiapkan pertandingan penting, justru harus menghadapi masalah perjalanan seperti ini. Situasi ini bahkan mempengaruhi pelatih timnas Irak sendiri. Pelatih Irak saat ini adalah Graham Arnold, seorang pelatih asal Australia. Saat ini Graham Arnold diketahui sedang berada di Dubai. Namun karena adanya pembatasan penerbangan, dia tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan timnya. Dan tentu membuat situasi menjadi semakin rumit karena pelatih tidak bisa bertemu langsung dengan para pemainnya. Padahal menjelang pertandingan penting seperti play-off Piala Dunia, koordinasi antar pelatih dan pemain sangatlah penting. Sebenarnya ada satu alternatif perjalanan yang masih memungkinkan, yaitu menggunakan jalur darat dari Baghdad menuju Turki. Namun perjalanan ini tidaklah mudah karena jaraknya sangat jauh. Perjalanan tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar 25 jam. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah faktor keamanan. Karena jalur tersebut melewati beberapa wilayah yang masih dianggap sensitif. Sehingga opsi ini masih terus dipertimbangkan oleh pihak Federasi Sepak Bola Irak. Selain masalah perjalanan, Irak juga menghadapi kendala lain yang tidak kalah seriusnya, yaitu masalah visa. Beberapa pemain dan staf pelatih Irak sampai sekarang masih belum mendapatkan visa untuk masuk ke Meksiko. Padahal pertandingan playoff akan digelar di negara tersebut. Sebelumnya, Irak sebenarnya berencana melakukan pemusatan latihan di Houston, Amerika Serikat. Namun, rencana tersebut terpaksa dibatalkan karena tidak semua pemain berhasil mendapatkan visa Amerika Serikat. Dan sekarang, mendapatkan visa Meksiko juga menjadi tantangan tersendiri. Masalah visa ini semakin rumit karena beberapa kedutaan di kawasan Timur Tengah saat ini ditutup sementara. Hal ini terjadi setelah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Akibatnya proses pengurusan visa menjadi sangat sulit. Bahkan beberapa kasus proses administrasi tidak bisa dilakukan sama sekali. IFA atau Asosiasi Sepak Bola Irak sendiri menyatakan bahwa mereka terus berkomunikasi dengan FIFA untuk mencari solusinya. Namun sampai saat ini belum ada keputusan resmi. Jika situasi ini tidak segera membaik, maka ada kemungkinan bahwa timnas Irak tidak bisa mengikuti pertandingan playoff. Ini tentu akan menjadi situasi yang sangat langka dalam sepak bola internasional. Karena biasanya tim yang sudah lolos ke fase playoff hampir pasti akan bermain. Namun dalam kasus ini, faktor eksternal seperti konflik dan pembatasan perjalanan benar-benar bisa mengubah segalanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Jika Irak benar-benar tidak bisa mengikuti playoff, maka FIFA tentu harus mencari pengganti. Secara teori, pengganti tersebut biasanya diambil dari tim berikutnya dalam daftar jalur kualifikasi. Kalau kita melihat urutannya di Asia, sebenarnya yang berada di atas Indonesia adalah Uni Emirat Arab, Oman, baru kemudian Indonesia. Artinya secara logika, dua negara itu yang seharusnya lebih dulu dipertimbangkan. Namun situasinya sekarang cukup unik, karena beberapa negara Timur Tengah juga sedang menghadapi ketidakpastian akibat situasi geopolitik. Dan kalau kondisi tersebut membuat mereka juga mengalami kendala perjalanan atau administrasi, maka FIFA mungkin harus mempertimbangkan opsi lain. Disinilah muncul kemungkinan bagi timnas Indonesia, walaupun peluangnya masih sangat kecil.
Tetapi dalam sepak bola, kadang situasi yang tak terduga bisa membuka peluang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Teman-teman, situasi yang sedang dihadapi timnas Irak ini benar-benar menunjukkan bahwa sepak bola kadang bisa dipengaruhi oleh banyak faktor di luar lapangan. Mulai dari konflik geopolitik, pembatasan perjalanan, hingga masalah administrasi seperti visa. Dan jika situasi ini tidak segera membaik, bukan tidak mungkin akan ada perubahan besar dalam peta playoff Piala Dunia 2026. Apakah Irak tetap bisa bermain? Apakah akan ada pengganti? Dan apakah timnas Indonesia bisa mendapatkan peluang tak terduga itu? Kita tentu harus menunggu keputusan resmi dari FIFA dalam waktu dekat. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum subscribe channel Irfan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Jangan lupa juga like videonya, tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Sampai jumpa di pembahasan sepak bola berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.